Halo para kaum pengangguran di seluruh dunia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan di video kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang sangat menarik berjudul Castaway. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang terjebak dan harus bertahan hidup sendirian di sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Penasaran seperti apa kisahnya? Maka langsung saja, seperti biasa kita akan langsung masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Chuck Nolan, yang mana beliau ini merupakan eksekutif manajer di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang bernama Federal Express atau biasa disingkat dengan FedEx. Chuck sendiri mempunyai seorang kekasih bernama Kelly dan berencana akan segera menikahinya dalam waktu dekat ini. Pada saat acara makan malam keluarga, Chuck tiba-tiba mendapat panggilan mendadak dari perusahaan yang mengharuskannya untuk segera terbang ke Malaysia saat itu juga, dan alhasil mereka pun harus menunda rencana pernikahannya sampai Chuck kembali dari pekerjaannya. Sebelum berpisah, mereka pun saling bertukar hadiah, yang mana Chuck diberikan sebuah arloji dengan foto Kelly di dalamnya, sedangkan Kelly diberikan kado kecil dan meminta agar dia membukanya tepat saat malam tahun baru tiba. I'll be right back. Perjalanan Chuck di pesawat tampaknya tidak berjalan lancar karena badai tiba-tiba datang menghantam pesawat mereka sehingga terjadi turbulensi yang sangat kencang, disusul dengan suara ledakan yang seketika membuat situasi menjadi mencekam. Sang pilot pun menyuruh Chuck untuk memegang sebuah pelampung dikarenakan posisi mereka saat ini yang sedang berada tepat di atas Laut Pasifik dan mengharuskan pesawat mendarat darurat di atas permukaan air. Semakin lama keadaan makin tak terkendali, di mana pesawat semakin terbang rendah dan menukik tajam hingga menghantam permukaan air dengan sangat kencang. Dari insiden tersebut bisa dipastikan semua kru tewas seketika dan hanya menyisakan Chuck seorang diri yang harus terombang-ambing di tengah amukan badai yang terjadi saat itu. Keesokan paginya Chuck tersadar di sebuah pulau terpencil yang entah berada di mana. Namun ajaibnya adalah Chuck tidak mengalami luka sedikit pun akibat kecelakaan pesawat tersebut. Sempat syok beberapa saat, Chuck memutuskan untuk berkeliling, siapa tahu ada orang yang tinggal di pulau itu. Tapi tampaknya dia tidak menemukan siapa-siapa kecuali beberapa paket yang juga ikut terbawa hanyut ke pulau tersebut. Chuck pun membuat ukiran bertuliskan help di atas pasir berharap agar tim evakuasi segera datang untuk menyelamatkannya. Namun hingga keesokan harinya tim evakuasi tidak kunjung datang sehingga dengan terpaksa Chuck harus bisa bertahan hidup bagaimanapun caranya. Melewati sehari semalam tanpa minum tentu saja membuat Chuck sangat kehausan sehingga ketika menemukan beberapa butir kelapa, Chuck dengan susah payah berusaha membukanya. Namun tak kunjung berhasil, hingga saat batu yang digunakan pecah dan membentuk sebuah benda tajam, Chuck pun memanfaatkannya untuk membuka kelapa tersebut hingga dia akhirnya bisa mengobati rasa hausnya. Chuck pun mulai menelusuri isi pulau itu dan menemukan sebuah goa yang di dalamnya tentu saja tidak ada apa-apa. Hingga saat berada di puncak pulau itu, dia melihat sesuatu yang mengambang di lautan, yang setelah dihampiri ternyata itu adalah mayat salah satu kru pesawat yang terbawa hanyut ke pulau tersebut. Sebelum menguburkan jasad kru tersebut, Chuck mengambil beberapa barang yang bisa dia gunakan seperti senter dan sepatu, dan dengan penuh kekecewaan Chuck harus menerima fakta bahwa dia akan terus sendirian di pulau itu tanpa bisa mengetahui kabar kekasih yang sangat dicintainya. Tak ingin hanya berdiam diri saja menunggu bala bantuan yang tak kunjung datang, Chuck berniat meninggalkan pulau itu dengan cara mendayung di atas perahu karetnya. Namun dahsyatnya ombak yang terus-menerus menerpanya membuat Chuck tak bisa berbuat banyak dan memaksanya untuk kembali dan menetap di pulau itu.
Menjelang malam tiba, tampaknya badai kembali datang disertai hujan lebat di mana Chuck memutuskan untuk berlindung di dalam gua yang sempat ditemukannya tempo hari. Keesokan paginya Chuck pun akhirnya membuka beberapa paket yang telah ia kumpulkan sebelumnya, berharap ada barang yang bisa dia gunakan untuk membantunya bertahan hidup di sana. Dengan kreativitasnya, Chuck pun memanfaatkan beberapa benda seperti halnya besi pada sepatu ice skating yang dia gunakan untuk membuka buah kelapa dan juga untuk membuat sebuah tombak, membuat jaring dari gaun yang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dia gunakan untuk mendapatkan ikan dan juga kepiting. Tapi tampaknya semua itu belum cukup untuk membantunya bertahan hidup karena tentu saja hasil tangkapannya tidak bisa dimakan mentah dan membutuhkan api untuk bisa memasak makanannya. Teringat pelajarannya sewaktu SD tentang bagaimana cara membuat api sendiri, Chuck pun mulai mempraktekannya dengan menggosok-gosokkan kayu kering. Tapi tampaknya itu tak semudah yang dibayangkan karena setelah seharian melakukannya, Chuck tak kunjung berhasil membuat api dan malah tangannya yang harus tergores hingga berdarah. Yang hal itu tentu saja membuat Chuck sangat marah hingga melemparkan benda-benda di sekitarnya. Melihat bercak darah pada bola voli yang sekilas tampak seperti wajah, lantas Chuck pun memperjelasnya. Untuk kemudian dia menamainya sesuai dengan merek bola voli tersebut, yaitu Wilson, dan menjadikannya teman bicara untuk menemani kesendiriannya di pulau tersebut. Tak mau menyerah begitu saja, Chuck kembali mencoba menyalakan api dan tak lama kemudian dia melihat kepulan asap pada kayu tersebut hingga akhirnya dia bisa menyalakan api yang tentu saja hal itu membuat dia sangat senang bukan kepayang karena usaha kerasnya membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Yeah! Yeah! Come on! It's time to have the day! Look what I have created! You gotta love crab. Setelah pikirannya tenang dan perutnya terisi penuh, Chuck mulai melakukan analisis tentang perkiraan jatuhnya pesawat yang setelah diteliti ternyata posisi mereka saat ini sangat jauh sekali dari jalur pesawat, yang kesimpulannya adalah bahwa mereka tidak akan pernah ditemukan dan akan berada di pulau itu dalam waktu yang cukup lama. Singkat cerita, 4 tahun berlalu sejak kedatangan Chuck di pulau itu, di mana kini tubuhnya terlihat lebih kurus dengan jenggot dan rambut yang gondrong, yang mana Chuck kini sudah terbiasa memakan makanan mentah dan seolah-olah pasrah dengan semua yang dialaminya saat ini. Pada suatu pagi, Chuck menemukan sebuah pintu toilet yang terbawa hanyut ke pinggir pantai, di mana dia seolah-olah mendapatkan harapan baru dan berniat membuat sebuah rakit dengan pintu toilet itu sebagai atapnya supaya dia bisa segera pergi meninggalkan pulau tersebut. This could work. Sejak saat itu, Chuck mulai menebangi beberapa pohon di pulau itu, membuat ratusan tali dari kulit pohon, hingga setelah berhari-hari berlalu, Chuck pun akhirnya bisa menyelesaikan rakitnya. Anjing. Sebelum pergi, Chuck pun menyempatkan diri untuk menulis sesuatu pada dinding batu pertanda bahwa dia pernah hidup di pulau itu, dan alasan dia bertahan hidup hingga saat ini adalah karena termotivasi ingin bertemu kembali dengan kekasihnya, yaitu Kelly. Tibalah waktu yang dinanti, Chuck mulai mendayung mengarungi lautan, menerjang ombak-ombak yang datang, dan tentu saja Wilson juga ikut dibawa bersamanya meskipun kini kondisinya acak-acakan tak jauh berbeda dengannya. Setelah berada jauh di tengah laut, Chuck kembali memandangi pulau itu dengan tatapan penuh kesedihan, dan tentu saja itu sangatlah wajar karena selama 4 tahun berada di pulau itu, pasti Chuck sudah menganggap pulau itu sebagai rumahnya dan akan sangat bersedih ketika meninggalkannya meskipun pada awalnya dia tentu saja merasa asing dengan pulau tersebut. Berhari-hari Chuck berada di lautan hanya mengandalkan ikan mentah sebagai makanannya, hingga pada suatu malam datang badai yang kembali menerpanya sehingga membuat layar rakitnya terbawa terbang jauh entah kemana.
Keesokan paginya Chuck mendapati Wilson sudah tak ada di sana dan betapa sangat terpukulnya dia ketika melihat Wilson jauh terbawa hanyut dan tak bisa mengambilnya kembali, sehingga kini dia harus rela melepaskan sahabat yang telah menemaninya selama 4 tahun di pulau itu. I'm sorry. I'm sorry. Karena sudah tak punya semangat lagi setelah kehilangan sahabatnya, Chuck pun membuang dayunya ke laut pertanda bahwa dia sudah siap untuk mati. Namun tak diduga pada siang harinya ada kapal kontainer yang kebetulan melewatinya, hingga Chuck akhirnya bisa diselamatkan. Hello? Kelly yang mendengar kabar kembalinya Chuck pun tampak sangat syok seakan tak percaya, hingga dia pun tak sanggup untuk menemui mantan calon suaminya tersebut. 1 bulan kemudian, tepat setelah jumpa pers di perusahaannya, datang seorang pria bernama Jerry Lovett yang ternyata selama 4 tahun menghilangnya Chuck, Kelly sudah menikah dengan orang itu, di mana Jerry mencoba memberi penjelasan dan meminta agar Chuck mengerti dengan posisi Kelly saat ini dan tidak mengharapkannya lagi. Setelah kembali pada kehidupan lamanya, Chuck tampaknya terlihat tidak bahagia, di mana hal itu dibuktikan ketika dia menyalakan alat pemantik api dan melihat makanan melimpah yang tentu saja sangat mudah didapatkan. Berbeda halnya ketika dia berusaha mati-matian untuk bertahan hidup selama di pulau itu. Pada suatu malam, Chuck pun nekat menemui Kelly di rumahnya untuk memberikan pelukan terakhir, sekaligus mengembalikan arloji yang selama ini disimpannya. Yang ternyata semenjak mendengar berita tentang menghilangnya Chuck, Kelly amat sangat terpukul dan tidak berhenti berusaha untuk membantu menemukan Chuck berada. Yang hal itu tentu saja menandakan bahwa Kelly amat sangat menyayangi Chuck. Tak sampai di situ, ternyata Kelly juga masih menyimpan mobil lama mereka yang tentu saja banyak sekali kenangan di dalamnya. Untuk kemudian Chuck membawa mobil tersebut dan segera pergi dari sana. I'm so sorry. Terakhir, Chuck pun terlihat curhat mengenai pengalaman dan kehidupannya yang mana dia amat sangat merasa kesepian setelah kehilangan Kelly untuk kedua kalinya dan tak tahu harus melakukan apa ke depannya. Tapi tentu saja kehidupannya harus tetap berlanjut dan hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah tetap bersyukur karena sampai saat ini dia masih bisa bernafas dan tentu saja harus mengambil hikmah atas apa yang sudah dialaminya selama ini. Tamat? Baik, tak banyak yang bisa saya sampaikan karena di akhir film sudah saya jelaskan bahwa intinya senantiasa kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan. Jangan menyerah sesulit apapun kehidupan kita karena tentu saja Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Saya selaku Ketua Kaum Pengangguran Nusantara mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.